Memang tidak semua mimpi akan jadi kenyataan, tapi kebanyakan kenyataan semuanya berawal dari mimpi. Itu selalu abang ingat. Oh, itu yang dikasih motivasi ke aku. Ke semua. Langsung ke prestasi nih. Nanti pamer kali kesannya enggak. Udahlah, ini pajangannya udah. Oke Bang Alfasa, kita boleh lanjut? Boleh lah. Oke. Just true. Halo Sobat SMK, selamat datang di podcastnya SMK Sultan Iskandar Muda. Di sini kita tempatnya seru-seruan bareng dan upgrade diri. Bersama saya Kanaya Farisa yang akan menemani kalian semuanya selama beberapa menit ke depannya. Oke, di episode kali ini dengan tema yang sama. Di sini kita akan membahas tips lancar berorganisasi, tetap berprestasi dan sukses lulus PTN Impian. Namun di sini kita telah bersama narasumber yang tak kalah keren dari narasumber sebelumnya. Halo Bang Alfasa. Halo Kanaya. Boleh dong sapa-sapa audiensnya, dari jurusan mana dan kegiatan apa saja yang telah Abang ikuti. Halo teman-teman semuanya. Hai. Sebelumnya sebagai latar belakang, nama abang atau saya nih manggilnya? Terserah. Terserah. Abang aja lah ya mungkin ya, Ya, karena boleh. sama Kanaya ya. Ya. Sebelumnya nama abang Alfasa Dias. Abang itu selama di SMK ya banyak ngulik prestasi, terus jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Dan ini juga jadi kali pertama nih abang diundang ke podcastnya SMK. Sip. Keren rupa ya di sini ya, banyak kameranya. Geli kali aku nengoknya. Oke. Nah Bang, menyenggol tentang kegiatan dan Abang tadi udah bilang segudang prestasi. Apa saja sih prestasi yang Abang peroleh di bidang akademik dan non-akademik nih Bang? Langsung ke prestasi nih, nanti pamer kali kesannya enggak. Udahlah, ini pajangannya udah. Oke. Oke. Awalnya abang terjun ke dunia prestasi itu ya nggak langsung ya, yang namanya usaha itu dari kecil-kecilan. Yang namanya di sekolah, abang selalu nerapin kepada diri abang itu untuk aktif. Karena bagi abang untuk mencapai kesuksesan itu butuh dorongan yang kuat. Nah, dari kelas 10 memang abang suka beraktif-aktif, abang ikut eskul, organisasi dan lain-lain. Nah, salah satu hal yang menjadi bidang abang itu abang temukan di SMK ini. Di sekolah kita kan ada jurusan desain komunikasi visual. Iya, benar. Dan itu ada 3 kompetensi keahlian ya. Nah, ternyata bidang abang itu lebih ke film, lebih ke sinematografi. Nah, awal abang menggapai prestasi ini, abang ingat waktu itu hari Sabtu. Hari Sabtu guru pembimbing abang Pak Ridwan. Tahu Pak Ridwan kan? Tahu lah, guru yang kece-kece itu. Pak Ridwan. Pak Ridwan nih abang lihat-lihat sejak abang lulus makin banyak nih murid-muridnya yang berprestasi nih ngikutin. Keren Pak Ridwan. Ya, keren. Ya udah. Itu pada awalnya abang dipanggil kan. Itu abang ketemu, habis itu abang ada dikasih satu poster dari media sosial. Nah, itu dari akun Instagramnya Direktorat SMK. Nah, itu awalnya abang heran kayak ini lomba apa? Ternyata challenge video tapi dari direktorat langsung. Awalnya abang kayak nggak pede kan, kayak wah tinggi kali nih yang ngadain, kayak nggak mungkin lah. Tapi kalau kata Pak Ridwan, dah coba aja dulu, menang atau kalahnya jadikan pengalaman. Yaudah, abang awalnya ikut, abang ingat tuh nama challenge-nya tentang bertema ini keahlianku, mana keahlianmu. Jadi kita tuh disuruh untuk nunjukin apa yang menjadi keahlian kita. Abang ikut, mulai tagnya juga itu dibantu juga sih sama adik-adik kelas abang waktu itu, karena abang tuh waktu masih kelas 11 kalau nggak salah. Nah, ya udah abang tag di studio, effort lah didukung karena pihak sekolah memang benar-benar ngedukung siswanya. Abang dibantu set up di studio foto apa segala macam, lightingnya, buat videonya itu tag video sekitar 2 menit lebih. Nah, selama pengetekan itu benar-benar dibantu. Terus waktu tahap pengeditan itu abang pribadi sendiri memang, tapi tetap diawasi. Nah, setelah abang edit, ya udah abang kumpul. Baru berapa lama abang tipe kalau orang yang suka kejutan. Jadi kayak misalnya udah ngumpul nih suatu lomba atau kompetensi,
Ya udah abang biarin aja tuh, abang nggak mau terlalu ingat-ingat atau jadiin beban pikiran. Karena bagi abang ya udah yang penting ikut aja dulu. Iya, iya. Terus Keren. sampai satu hari ingat kali abang tuh waktu hari Selasa atau hari Rabu itu mapelnya Sensei Rahmita. Itu belajar bahasa Jepang terus ada praktek buat sushi. Oh. Ya udah lagi buat sushi kan, buat sushi apa segala macam, terus udah jadi bagi-bagi ke guru. Terus pas selesai jam istirahat tiba-tiba abang dijemput tuh sama dua guru baru yang kece-kece, Pak Apis sama Pak Sigit. Ini orangnya ada di sini. Terus ada dijemput tiba-tiba abang kaget karena itu lagi jam pelajaran kan. Mereka ngomong sama guru yang ada di dalam kelas kan. Tiba-tiba abang kayak yaudah kayak ditarik aja. Ditarik abang pun bingung. Apa abang ngira kayak ini kenapa kayak tangkap orang kriminal. Yaudah abang ditarik kan. Terus dibawa ke lab editing. Terus tiba-tiba abang dikasih tahu tuh dari postingan direktur SMK. Nah, ternyata abang menang jadi top 5 videonya. Wow, keren guys. Bukan hanya di akademi, tapi non akademinya juga. Nah bang, kalau membahas tentang prestasi, pasti ada kegiatan lain dong yang abang ikuti di sekolah ini seperti organisasi dan lain sebagainya. Boleh dong dikasih tahu ke audiensnya. Oh, banyak. Kalau kayak organisasi atau ekskul itu memang abang dari dulu suka ikutinya. Contoh kalau yang paling lama abang ikuti organisasi intrasekolah OSIS. Itu dari kelas 10 abang ikutinya. Awalnya abang cuma jadi tim promosi sekolah. Nah dari situ kenapa abang mau ikut, mungkin banyak orang yang menganggap kok Alfasa mau ya capek-capek gitu ya. Padahal apa yang didapat mungkin dianggap mereka nggak sebanding. Iya. Tapi bagi abang ya abang guru terbaik itu adalah pengalaman. Jadi apapun yang abang kerjakan, apapun yang abang lakukan, selama masih positif, abang pasti lakukan, abang usahakan yang terbaik. Nah, selama jadi tim promosi, abang belajar banyak hal. Abang belajar bagaimana cara memahami orang mendengar, bagaimana cara berbicara agar didengar. Ditambah lagi itu kan promosinya sama anak-anak SMP tuh, anak-anak yang ibaratnya baru-baru memasuki masa pubertas. Jadi sangat-sangat aktif kan. Ya udah, abang berbicara dan mereka dengar. Sampai abang belajarlah banyak hal dari situ. Terus selain OSIS, abang juga ikut eskul. Eskul ada 2 yang abang konsisten, ada fotografi sama sinematografi. Kalau fotografi ini memang karena niat abang ke kamera. Itu guru pembimbingnya sama Pak Idrus dan beliau juga merupakan guru yang hebat. Itu kami ada 11 orang siswa yang benar-benar bertahan di fotografi. Karena di eskul fotografi itu sebenarnya nggak dibutuhkan yang namanya hanya motivasi sementara. Tapi kami di fotografi kami belajar disiplin terus konsisten. Konsisten itu benar-benar berguna kali. Wow, bagus sekali. Oke bang, kita berfokus ke organisasi. Tadi abang udah menyenggol organisasi intrasekolah atau OSIS. Nah, boleh dong bang abang ceritakan selama abang mengikuti OSIS ini selama 3 tahun, abang menjabat sebagai apa dan pengalaman berkesan apa yang buat abang tuh bisa bertahan hingga 3 tahun? Nah, kalau abang sebagai apa di OSIS, sebenarnya abang awalnya hanya anggota biasa, lalu lama-lama naik jadi wakil ketua OSIS. Nah itu abang ada satu rekan Kak Naomi Laurencia. Sekarang dia dia kuliah di Bali, udah lulus dia. Itu terus abang ingat waktu dia ngajak-ngajak abang bergabung tuh ya karena abang suka aja sama OSIS nih, kayak aktif apa bantu-bantu. Ya udah, abang ingat salah satu pengalaman itu waktu ngajuin acara SMK Feds 2. Dia ini SMK Feds 1, sorry. Ini semacam kelas meet gitu ya. Iya. Nah, itu tuh event pertama yang dia buat. Nah, abang pernah nanya sama dia, kenapa Nom dirimu benar-benar berjuang kali buat SMK Feds ini? Ya, dia bilang, ya kita tuh harus buat sesuatu yang baru dan tetap diingat sama siswa-siswa biar kita tuh tetap diingat katanya. Terus aku juga berharap SMK Feds ini tetap diterusi. Nah ya udah, itu kami ngajuin proposal sampai 3 kali baru diterima di akhirnya karena jadwal SMK nih lumayan cukup sibuk ya karena kan pembelajaran kita udah TEFA, praktek, akademis juga dan kita sekolahnya benar-benar lengkap. Makanya pada saat itu kami nyari renggang waktu setelah ujian.
karena udah tenang, jadi kami anggap itu sebagai refreshing bagi siswa-siswa untuk menyalurkan bakat-bakatnya. Ya udah kami adain SMK Fest. Itu kami panitianya nggak banyak karena Nomi bilang dia pengen bahwasannya biar jangan anak-anak OSIS nih semuanya tertahan, karena kan ini acara yang pertama terus besar kan. Dia pengen juga mereka tuh ikut andil karena mereka juga mau. Nah, ya udah kami yang inti-intinya aja ngadain itu. Itu benar-benar effort. Bahkan kami nyewa lapangan di luar. Itu nyewa lapangan luar tuh makan banyak biaya. Dan itu alhamdulillah benar-benar ditanggung sekolah, didukung semuanya. Wow, berarti itu pengalaman berkesan Abang selama berada di organisasi OSIS. Iya, itu benar-benar sangat hebat. Nah Bang, ada nggak sih soft skill yang Abang dapatkan di organisasi ini? Kalau soft skill ya seperti yang kita lihat sekarang, Abang lumayan berbicara tuh lancar. Kalau dulu Abang waktu SMP tuh pemalu, ngomong gago, gugup. Kalau sekarang kan Abang rasa pede aja, yang penting apa yang Abang sampaikan, apa yang Abang lakukan itu nggak salah. Betul. Oke, berarti itu soft skillnya yaitu komunikasi. Berarti sama dong kayak narasumber kita sebelumnya ya kan? Oke, kita Kak Naomi tadi ya? Iya betul. Nah Bang, menurut Abang nih, manfaat organisasi bagi anak SMK itu apa? Sebenarnya untuk di era sekarang, apalagi di tahun-tahun sekarang kan, organisasi ini banyak dipandang cukup buruk karena orang-orang menganggap ngapain sih mau ikut-ikut gituan, kan cuman capek, cuma dapat capeknya, nggak dapat apa-apa. Betul. Nah, kalau menurut Abang, ikut organisasi itu bukan masalah mendapatkan feedback dari yang udah kita kerjakan, tapi ya bagaimana kita tuh bisa berinteraksi dengan baik. Karena satu hal yang menjadi kunci kesuksesan yang paling pertama itu skillnya komunikasi. Dimanapun dan apapun komunikasi itu terpakai. Komunikasi itu yang nomor 1. Akademis tuh yang ke 17 atau 14. Kalau komunikasi itu nomor 1. Bagaimanapun kita berinteraksi, mau jadi apapun kita. Contoh, Abang desain komunikasi visual, Abang membuat film, Abang belajar fotografi, belajar desain. Ketika misalnya Abang ikut Teva kan, ada klien tuh minta Abang buatkan desain produk. Nah, Abang desain nih. Kalau Abang nggak punya skill komunikasi, kan nggak bisa Abang ngejelasinnya. Iya, betul. Dan mereka juga nggak ngerti, karena kan mereka ini kan orang awam. Kenapa dibuat desainnya begini? Orang tuh nggak akan paham, kecuali Abang jelasi. Ketika sudah Abang jelasi, apalagi Abang jelasinya dengan baik, Abang yakin mereka paham. Jadi Abang yakin skill komunikasi itu nomor 1. Dan dari skill komunikasi itu, Abang bisa dapat banyak penghargaan seperti sekarang. Oke, berarti memang organisasi itu bermanfaat bagi anak-anak SMK ya Bang ya. Oke, nah Abang tadi udah bilang dengan segudang prestasi Abang dan membagi waktu ke organisasi lagi, pasti Abang harus manajemen waktu. Nah, bagaimana cara Abang manajemen waktu antara organisasi dengan prestasi Abang? Gitu. Oh, kalau soal itu sebenarnya kemarin Abang cukup kesulitan. Karena Abang sendiri memang suka ikut kompetensi-kompetensi, karena bukan hanya sebagai perbandingan skill atau skalanya Abang udah sampai mana, tapi Abang cuman pengen ngebuktiin, Abang juga pengen lihat diri Abang itu ya bisa meraih ini semua. Kalau soal organisasi itu Abang selalu nyempati waktu untuk ikut-ikut penghargaan ini, karena penghargaan ini kan Abang dapeti selalu di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah atau di dalam jam sekolah, tapi lebih sering di luar jam sekolah karena kan kayak prestasi Abang ini kan semuanya rata-rata dari dunia perfilman ya, dan biasanya film itu memang nggak bisa dibuat dalam satu hari, sulit. Apalagi mungkin kalau film berdurasi 1 menit atau 2 menit ke bawah atau malah 5 menit ke bawah mungkin masih bisa. Nah tapi kan kalau untuk film-film udah di atas 20 menit 30 menit itu kan udah nggak bisa dibuat satu hari, terutama banyak perpindahan adegan melalui latar belakangnya, misal kayak malam hari, siang hari, pagi hari. Nah, untuk manajemen Abang rasa Abang cukup baik karena di OSIS Abang berhasil mempertahankan diri Abang, terutama bisa naik tingkat kan. Nah, untuk di prestasi ya karena ya bisa lihat sendiri selama kok malah ketawa sih krunya. Sombong banget. Gak apa-apa. Yaudah, itu yang paling berkesan bagi Abang prestasi banyak sih. Abang ya karena memang suka film aja. Dari kecil Abang suka buat video, makanya Abang masuk SMK.
Terus ya dari prestasi abang juga nggak bisa dapet ini sembarangan. Alhamdulillah ini semua didukung sekolah. Misal kayak abang buat film kan, itu kan kadang dunia perfilman nih kan ketika syuting tuh kan kita butuh dana. Misal kayak untuk peralatan, transportasi atau logistik. Nah itunya alhamdulillah ditanggung sekolah. Jadi abang tuh ibaratnya cuma nyalurkan ide sama tenaga bang, kemauan abang. Nah kemarin yang paling berkesan waktu abang ke Jakarta kayak, ya udah itu pergi itu, oh kita mulai cerita dari awal ya. Boleh. Yaudah itu awalnya kayak biasa sih, dikabari sama Pak Ridwan melalui sosmed. Itu saya dipanggil, terus kami ada dikumpulkan sekitar 10 orang untuk berdiskusi. Nah Pak Ridwan nyarani untuk ikut. Itu nama eventnya Indonesian Student Movie Awards. Dan itu skalanya nasional memang, tapi dia film fiksi, film temanya bebas kategori pelajar. Nah ya udah, abang coba ikut kan, mikir ide cerita, dan ternyata dapat. Lalu proses syuting dan alhamdulillah itu abang menang. Awalnya mikirnya kayak menang, yaudah hadiahnya dikirim kayak biasa. Nah ternyata untuk pengambilan hadiahnya atau awardingnya itu kami benar-benar diundang untuk ngikuti acara di sana. Dan itu untuk tempat tinggal dan lain-lain, makan di sana semua ditanggung oleh panitia. Nah transportasinya gimana tuh bang? Untuk transportasi itu kami full ditanggung sekolah pulang balik. Oh iya. Padahal Berapa hari tuh bang? Itu sekitar kami di Jakarta 3 hari. Itu pun kami selain ditanggung transportasi, kami juga diberi uang pegangan. Misal kayak uang darurat. Kayak kami kan kadang kan perpindahan acara. Kan acara 3 hari itu. Yang 2 hari berlangsungnya di ini, di TMII, Taman Mini Indonesia. Ya nggak sih? Nggak tahu. Apa? Semuanya ya kan? Taman Mini Indonesia. Oh, Taman Mini Indonesia Indah kalau nggak salah ya. Yaudah di TMII. Itu awal datang abang kayak, serius nih gara-gara film terbang juga gitu. Ngerasain juga keluar-keluar pulau apa, ketemu sama orang-orang hebat di luar sana. Dan itu memang bagi abang pengalaman yang luar biasa. Yaudah berangkat kan. Sama Pak Ridwan itu kami di bandara berangkatnya jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Habis itu kami naik pesawat, terbang, dan selama perjalanan Pak Ridwan tidur aja. Begitu sampai dibangun nih, kan terasa tuh, begitu pesawat turun kan terasa. Itu baru tuh bangun kan, baru kayak, udah nyampe aja ya pas kan. Yaudah, bangun. Habis itu kami dari Banten, dari Bandara Soekarno-Hatta itu langsung ke TMI. Naik ini transportasi online mobil. Nah awalnya cukup kaget sama biaya di sana. Lebih besar. Ya awalnya nggak nyangka, awalnya kayak nggak apa-apa nih pak, udah nggak apa-apa, slow aja. Ya udah naik kan, tiba-tiba pas ditanya kan berapa biayanya kan, berapa bang? Oh ini kita lewat tol ya mas katanya. Oh iya, jadi berapa bang? 500.000 katanya. Untuk sekali pergi aja. Ya itu sekali pergi. Awalnya kayak abang, aduh 500.000 cuman untuk sekali pergi. Nah ternyata setelah abang pikir-pikir, ya juga, soalnya kan udah beda nama wilayah, udah dari Banten ke Jakarta Pusat kan. Nah ya udah sampai di TMII, baru kami tuh benar-benar disambut di sana. Memang udah ada panitianya yang nunggui, baru kami diarahkan apa. Nah itu langsung ikut acara, abang ngomong menjelaskan. Sebenarnya abang waktu menjelaskan itu betul-betul deg-degan, karena bayangi abang di depan mata nih, aduh udah bukan anak-anak SMK Sultan lagi nih. Udah anak dari Jogja, dari Bandung, dari Timur, dari Kalimantan, dari Sulawesi, semua kumpul ke situ. Ya abang ngerasa, keren juga aku dari Medan niat kemari. Ya udah dateng kan, ngejelasin
tentang film itu film Warna. Film Warna ini film milik SMK Sultan Iskandar Muda juga, itu karya-karya siswanya. Nah, setelah dijelasi di situ screening dan lain-lain, kami mengikuti berbagai acara. Lalu hari ketiga kami ikut malam awardingnya. Malam awardingnya itu di Depok. Nah, dari TMII naik bus ke Depok diantar. Yaudah, naik bus ke Depok. Habis itu ya acaranya cukup bagus. Saya apresiasi panitianya, paten lah. Soalnya kayak benar-benar disediain makan, minum apa di jalan dianterin dikasih tahu. Jadi tinggal bawa badan. Ya, tinggal bawa badan. Apalagi pas waktu acaranya itu kan, dia kayak disuguhin kopi, tapi bukan kalau biasa kan, dia kan kopi udah dibuat. Jadi kita tinggal tuang-tuang aja. Nah, ini kita buat sendiri. Buat sendirinya itu bukan berarti nggak ramah dong disuruh buat sendiri, ya enggak. Ya maksud abang di situ yang menjadi istimewanya ya berarti suka hati kita milih apa. Bener-bener udah disediain kopi-kopinya, rasa-rasanya apa, terserah mau buat apa. Yaudah, itu awalnya yang tahu lokasi kopinya Pak Ridwan tuh. Langsung iya. Abang lagi duduk nih kan, baru Pak Ridwan katanya mau ke toilet bentar. Terus tiba-tiba kan, pas kopi tuh paten kata. Mana Pak? Itu buat sendiri tapi. Oh ya, yaudah nanti saya ambil. Yaudah, abang sana, yaudah abang buat sendiri apa. Habis itu pas duduk nyantai kan, mulailah malam awardingnya, diumumilah satu persatu. Nah, alhamdulillah waktu kategori fiksi itu sekolah kita menang. Dan itu dapatnya Best Fiction Film in Bandawa kategori Golden Raja Wali Award. Itu arti katanya juara 1. Itu dapat plakat, sertifikat, terus uang tunai sama beasiswa di salah satu kampus swasta. Lupa bang kampusnya, tapi kampusnya kampus internasional. Enggak abang ambil? Sebenarnya abang mau ngambil, cuman abang memang niatnya pengen ke PTN. Oh. PTN ngambil film televisi. Karena abang mikir ya satu masalah minat juga, karena sesuatu yang dipaksakan tuh memang nggak baik. Betul. Yaudah, habis itu awalnya pas dikasih kan ya senang aja. Habis itu lama-lama kayak nggak sabar lah ngabarin orang sekolah. Nggak sabar ngabarin orang sekolah. Waktu di hotelnya kan udah tiduran nengok-nengok ini nih. Paten bentuknya. Songong banget. Enggak loh. Kayak apa kayak sampai Jakarta gue gara-gara sekolah nih. Ya udah dapat ini kan sama sertifikatnya tinggal tadi. Sama dapat sertifikat. Abis itu dia alhamdulillah panitia pengertian juga, dia ngasih sertifikat khusus kan, sertifikatnya atas nama film sama kayak plakat nih kan atas nama film. Dia ngasih satu lagi surat pernyataan atas nama abang bahwasannya abang juara, dan itu memang ditujukan untuk SNBP. Karena abang memang target udahlah kumpul aja banyak-banyak prestasi biar nanti SNBP gampang, tinggal banyak istilahnya banyak yang kita anggarkan. Iya betul. Yaudah pas pulang sampai ada cerita lucu sedikit waktu di Kota Tua. Itu kan setelah dari Jakarta kan masih ada waktu tuh. Kami singgah bentar keliling-keliling Monas. Habis itu singgah ke Kota Tua. Itu itu kan kami ke museum ya. Yeah. Nah, setelah dari museum kami pergi beli apa namanya? Kerak telur. Tahu kerak telur kan? Tahu. Kerak telur. Makanan dari mana tuh, Pak? Betawi. Iya betul, Betawi. Khas Pak Apis berarti. Ya udah, khas Betawi kan. Beli karena memang bukan Bang Alpasa nggak bisa beli atau nggak mau beli atau gimana di Medan. Di Medan pun juga ada kan. Cuman Bang Alpasa kayak udahlah kayak udah kayak nggak pernah beli tapi penasaran gitu rasanya apa. Beda Karena tempat ya. Iya, beda tempat. Apalagi kan abang kayak paten nih belum pernah nyoba, tapi sekali nyoba langsung di sananya. Iya betul. Yaudah beli kan, pas mau pulang pulang itu buru-buru karena takut ketinggalan pesawat. Yaudah sampai pulang sampai ke Medan. Kerak telurnya tadi nggak teringat, tapi masih ada di dalam tas. Itu yang abang heran, abang ya bener-bener nggak ingat.
Setelah pulang besok pagi, enggak besok pagi, besok siangnya baru abang ingat. Abang chat Pak Ridwan. Ternyata kerak telurnya gak tahu tak kemana. Iya. Padahal di dalam tas. Antara hilang waktu bongkar-bongkar barang atau gimana, gak ngerti juga sebenarnya. Sampai sekarang abang penasaran rasa kerak telur itu. Nanti semoga bisa ke Jakarta lagi ya kan Bang. Yaudah, pulang ya keren lah bang. Pulang kan ke sekolah disambut, Alpasa juara cuy. Ini songong yang kusuka. Iya serius. Gak ya bisa dihitung songong sih. Tapi abang lebih nganggap ya ini cerita-cerita biasa aja, Iya, karena kan juga betul. ini pengalaman. Iya. Ya udah, selain dari ISMA, abang juga ada dapat juara dari ini Hello Fats, film 8 detik. Yang ini besar kali sertifikatnya. Tapi ini pertama kali nyampe, bingkai aslinya langsung patah. Karena hari itu senang kami kan, senang dateng kan. Sertifikat sama uang tunainya lah. Uang tunainya langsung kami jadi uang perayaan, kayak makan-makan sama. Nah habis itu ya kayak kesenggol abang, jatuh terus patah bingkainya. Terus Pak Ridwan gini, kalau kau lah. Gak apa-apa. Yang penting ada buktinya. Ada buktinya. Kesenangan itu nggak apa-apa kok, bisa dirayakan. Berarti dari ceritanya Bang Alfasa tadi udah audiens sendiri bisa melihat ya, ada bukti kita di depan yang dimana sekolah sangat memfasilitasi setiap siswa yang berprestasi. Tentu. Terutama Bang Alfasa tersendiri, dan setiap gurunya itu niat membimbingnya itu sangat-sangat niat sampai mereka bisa meluangkan waktu lebih banyak gitu. Oke Bang Alfasa, kita boleh lanjut? Boleh lah. Oke. Gas terus. Nah, gimana cara abang menentukan prioritas abang, yang dimana abang ada di posisi organisasi sebagai wakil ketua OSIS dan abang sebagai juara di kelas seperti itu. Sebagai juara di kelas dalam maksud ranking gitu ya? Yaps. Bentar. Kalau masalah soal juara dengan kepentingan OSIS, abang biasanya memilih prioritas itu terhadap apa yang menjadi kepentingan bersama. Kalau menjadi juara kelas, itu usaha abang sendiri. Dengan kata lain, ketika abang mengikuti OSIS, itu tanggung jawab abang lebih ke OSIS. Karena apa? Karena ketika abang ikut OSIS, itu abang janjinya, amanahnya itu nggak cuman kepada satu orang atau kepada diri abang sendiri. Tapi kalau menjadi ranking di kelas, itu amanahnya cuman ke diri abang sendiri. Apa yang menjadi feedback cuman ke diri abang sendiri, abang merasa begitu. Nah, jadi ketika abang menentukan prioritas, abang selalu berpikir untuk kepentingan bersama. Apapun itu, karena abang merasa sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat yang bagi orang lain. Kelas. Oke. Nah Bang, strategi belajar abang tuh seperti apa sih sehingga abang bisa menetap di ranking abang itu? Oh iya, ranking 2 terus. Iya. Tapi nanggung, kenapa nggak 1? Yaudah, itu cara netap belajarnya. Abang sebenarnya tidak terlalu suka dengan hal-hal yang menekan. Jadi abang apa-apa tuh mengerjakannya mesti benar-benar dari hati. Karena apapun yang dipaksakan itu nggak baik. Iya. Yaudah, abang belajar kan. Belajarnya itu belajarnya itu tidak menghalangi minat atau bakat abang. Minat atau bakat abang itu lebih ke perfilman. Tapi ya itu selaras sama jurusan kan. Kalau masalah belajar akademis, abang tetap pelajari, tapi nggak dalam kategori pandai. Cuman dalam kategori bisa. Dan itu membuat abang bertahan. Dan ternyata siklus ranking ini bukan cuma dari akademis, dari etika, perilaku, sehari-hari, kehadiran, itu semua dinilai. Dan itu yang membuat abang bertahan. Tapi abang juga ya punya motivasi, karena di sekolah kita nih benar-benar siswanya tuh diapresiasi. Jadi benar-benar siswanya nih diberikan tempat bagaimana mereka itu nyaman menuangkan minat dan bakat, prestasi. Jadi siswa-siswa ini semangat. Kalau itu rasa abang itu filosofis yang bagus. Karena abang pernah dengar kata-kata gini. Kayak ada cerita seorang petani yang sawahnya tuh subur. Dia ditanya, kenapa bisa sawahmu selalu subur? Terus ya petaninya jawab, aku gak pernah maksa sawahku untuk subur.
Yang kulakukan hanya memberikan dia tempat, memberikan dia pupuk, air, dan dia nanti bakal tumbuh sendiri. Dan itu ya jadi panduan dalam hidup abang. Bahwasannya abang nggak perlu misalnya kayak abang wakil ketua OSIS kan. Abang nggak perlu memaksa siswa-siswa itu ikut OSIS, mau bergabung dengan abang, saling bantu membantu. Ya abang berikan aja tempat yang nyaman sehingga mereka datang sendiri pada abang. Oke, kelas. Dapat kata-kata motivasi loh kita hari ini. Nah bang, cara abang untuk menjaga nilai tetap stabil, adakah entah bersangkut paut dengan strategi tadi sih bang sebenarnya? Gimana sih cara abang untuk menjaga nilai tetap stabil? Jaga nilai tetap stabil. Ya belajar. Tapi belajar itu kadang abang banyak salah paham sama orang belajar nih. Kayak abang lagi scroll sosmed kan, banyak orang buat video kayak gini. Ini buku kan, terus dia mau ujian, terus dia belajar kan. Terus dengan caption belajar 1 malaman sampai nggak tidur, belajar sampai mata panda begadang dan sebagainya. Rasa abang belajar itu nggak bisa dipaksakan, karena kalau kita paksakan ya nggak bakalan masuk. Sama kayak kita menghafal kan, kita paksa, ujung-ujungnya lupa. Iya, betul. Sama kayak kita dengeri lagu setiap hari. Kalau dengeri lagu kan, lagu yang sama setiap detik itu kan bosen. Udah siap lagu ini, tetap muter lagu yang sama, Coba sehari satu lagu yang sama, besok tetap satu lagu yang sama. Nggak bosen, tapi masuk, bakal hafal kita liriknya. Rasa abang belajar itu kayak gitu. Jadi nggak perlu dipaksakan, tapi nggak juga ditinggalkan. Berarti abang belajar itu karena memang abang bisa dan abang ada niat di situ. Ya, kemauan dari diri sendiri. Ya, bukan karena paksaan. Ingat, bukan karena paksaan. Oke. Ini dia yang ditunggu-tunggu anak kelas 12 yang dimana persiapan masuk PTN dari SMK. Karena banyak dari kalian ini yang mengira-ngira bahwasannya anak SMK tuh nggak bisa masuk jalur PTN. Karena anak SMK tersendiri pastinya banyak praktek dan juga kebanyakan langsung terjun ke dunia kerja. Tapi di depan kita sudah membuktikan Bang Alfasa dan juga Kak Naomi Lorenza yang dimana mereka telah berani masuk jalur PTN yaitu dengan langsung tembus nilai rapot loh melalui jalur SNBP. Gimana tuh Bang? Persiapan abang untuk menuju PTN jalur SNBP? Untuk persiapan sebenarnya udah selesai kan, udah lulus. Tips Bang biar adik-adiknya iya, tahu. Astagfirullah. Tips ya? Ya. Kalau untuk jurusan abang itu lebih prioritas portofolio. Portofolio itu karya, karena kan istilahnya DKV ini kan jurusannya seni. Iya. Jurusannya orang-orang kreatif. Jadi yang dibutuhkan tuh bukan sekedar angka tulisan di atas kertas. Yang dibutuhkan tuh karya nyatanya. Contoh, abang suka perfilman, itu bakal diminta nanti tuh di form SNBP-nya, mana portofolio karyamu. Abang suka fotografi, ditanya bagaimana hasil fotomu. Nah, terus juga ditanya, ya alhamdulillah kayak penghargaan gini sangat berguna. Ini juga jadi satu pacuan utama yang buat abang itu bisa lulus jalur SNBP. Nah, jadi untuk adik-adik kelas abang yang baru-baru masuk kelas 10 atau naik kelas 12, itu perbanyak portofolio kalian. Jangan hanya sekedar aku pernah ini, aku pernah itu, aku pernah dapat ini, tapi tunjukkan, biarkan prestasi yang berbicara. Yaps. Suka dari awal hingga akhir Bang Alfasa sering kali kan ngasih kata-kata yang tanpa kita sadari gitu loh. Ya udah, lulus, alhamdulillah abang ambil prodi produksi film dan televisi di ISI Denpasar. Dan itu memang benar-benar selaras karena kan dari judul PTN aja udah Institut Seni Indonesia. Yaps. Dan sebenarnya hitungannya abang ini udah camaba. Kan udah keluar NIM ya. Ya iya sih namanya alumni. Oke Bang, ada nggak sumber belajar yang direkomendasikan buat adik-adik DKV nih yang mau ambil juga jurusan perfilman atau ada yang seminat dengan mereka gitu? Untuk cara belajar,
Cara belajar yang tidak hanya dari buku ya. Ya. Oke, ini abang ngambil contoh yang sehari-hari aja. Iya, Misal kayak scroll sosmed. Nah, seseorang itu bakal sangat dipengaruhi sama lingkungannya. Dan orang-orang biasanya kalau megang HP itu hampir 24 jam atau 14 jam, 12 jam. Intinya berjam-jam. Iya. Nah, ketika mereka nge-scroll, apapun yang lewat itu kan bakal ingat di pikiran mereka kan. Iya. Menjadi hiburan. Nah, biasanya abang itu lebih suka lihat-lihat video motivasi. Video motivasi bagaimana orang sukses, bagaimana kita cara berkomunikasi, dan itu secara nggak langsung itu ngajari abang. Contoh, abang lihat orang ada podcast nih, podcast, terus dia ngasih motivasi, bagaimana cara gini. Nah, secara nggak langsung itu masuk ke kepala abang. Abang kayak mikir, oh iya ya, betul juga ya. Nah, itu jadi pelajaran bagi abang. Nah, abang ingat apa yang ada satu video waktu itu abang cuma scroll iseng aja, scroll biasa aja lagi nyantai. Abang ingat satu video yang buat abang jadi berani public speaking. Dia itu cerita tentang dirinya yang pemalu lalu jadi berani. Dia bilang gini, dia bilang bahwasannya kalau dirimu teriak di sini sekarang, itu orang bakal ingat cuman 1 hari, 2 hari. Atau kalau dirimu tiba-tiba lompat-lompat di lapangan, guling-guling di jalanan, itu orang bakal ingat 3 hari, 5 hari, 7 hari. Karena pada nyatanya semua orang itu sibuk pada urusannya masing-masing. Iya. Jadi jangan terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Karena kita tuh memang nggak setenar itu. Ya itu yang buat abang pede. Abang merasa ya emangnya kenapa kalau aku gini? Kan yang kulakukan ini adalah hal yang benar. Dan kalaupun aku melakukan kesalahan, emangnya seberapa jauh aku akan diingat? Ya. Dan itu nggak jadi masalah bagi abang. Karena abang yakin kebanyakan orang takut berkomunikasi, takut mengeluarkan public speaking, itu takut apa yang orang lain pikirkan. Maju nih ke depan, lihat orang rame ada ratusan atau mungkin ribuan. Begitu ngelihat, dia langsung mikir, muka abang tuh lihat aku kok gini kali ya. Kok aku diliatin kali ya. Kok dia bisik-bisik ya. Kita selalu mikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Iya. Padahal itu bukan sesuatu yang baik. Terus abang juga ada sering abang memang dapat kata-kata dari sosmed kan. Nah, dia bilang bahwasannya kapal itu bukan tenggelam karena air di sekitarnya, tapi dia tenggelam karena dia ngebiarin air yang masuk ke dalam kapal itu. Makanya abang stop. Abang stop sama diri abang yang terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang abang. Selama yang abang lakukan benar, bermanfaat, abang bakal tetap lakukan. Oke. Itu tadi adik-adik tipsnya. Sama satu lagi, jadi orang tua harus pede. Apalagi di zaman sekarang. Banyak mungkin orang-orang kan ngonten di sosmed apa takut dibilang alay, takut dijudge. Iya, takut dijudge. Bikin konten tentang dirinya sendiri nggak pede, takut dijudge. Padahal yaudah dia buat video, ya itu urusan dia. Itu dia harus belajar pede. Abang sekarang mulai bangun akun IG juga dengan konten-konten yang dianggap receh. Ya beberapa kawan abang nanya, kenapa ngapain gak buat video kayak gini ya? Kayak gak jelas kayak gini. Ya abang jawab aja, ya kan gak masalah, itu kan videoku. Ya. Juga gak ganggu orang, juga tidak ada kesalahan. Dan tidak menyangkut pautkan dia. Dan tidak menyangkut pautkan dia. Ya. Lalu apa yang menjadi urusan ya? Ya udah, abang tetap lanjuti bangun. Dan ternyata setelah sosmed abang tuh naik, banyak yang nonton apa, baru dia kayak, kenapa bisa naik follower? Dia nanya gitu. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Setelah apa yang kita usahakan dia nanya, Iya. baru nanya. Padahal dia sebelumnya dia ngejudge. Yaps. Jadi saran abang tetap jadi orang yang pede. Apapun yang dirimu bisa, apapun yang dirimu sanggup lakukan, apapun yang dirimu dapatkan, kalau masih mau dirimu tunjukkan aja. Ya betul, sangat nyindir sih. Kayak nyindir. Nah bang, di 3 tahun abang berdiri menjadi siswa yang memiliki segudang prestasi, pastinya abang memiliki seorang motivator atau ada kata-kata motivasi yang dari tadi abang keluarkan yang mendorong abang hingga bisa sampai di titik ini. Boleh dong dikasih tahu ke kami Kata-kata motivasinya. dan motivator.
dan orang yang memotivatornya. Yaps. Aduh, abang lupa siapa nama motivatornya. Tapi dia kayak dari satu podcast atau memang konten gitu. Abang selalu bilang ini. Kalau karena ya ingat waktu tahun 2024 angkatan anak kelas 10 sekarang yang mau naik kelas 11. Itu kan MPLS. Terus abang maju tuh di depan. Terus abang bilang gini. Sabar, nanti terpleset. Terus dibilang gini kan. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Memang tidak semua mimpi akan jadi kenyataan, tapi kebanyakan kenyataan semuanya berawal dari mimpi. Itu selalu abang ingat. Oh, itu yang dikasih motivasi ke aku. Ke semua. Oke. Itu selalu abang ingat. Itu berulang kali abang ulangi. Ketika ditanyakan ada nggak kata-kata terakhirnya, itu selalu abang bilang. Karena banyak orang di luar sana merasa terlalu kecil untuk mimpi yang besar. Terus ada abang nonton satu film kartun itu judulnya Turbo. Dia seekor siput yang pengen jadi pembalap. Oh, tahu. Tahu kan? Tahu. Nah, itu dia nonton TV ada seorang pembalap manusia. Dia ngomong tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk sesuatu yang kecil. Gitu nggak sih? Intinya gitulah, kurang lebih gitu. Intinya tidak ada yang terlalu besar untuk sesuatu yang kecil. Karena semua mimpi itu pasti bisa diraih. Yang penting konsisten. Keren. Yang penting konsisten. Konsisten. Baik. Nah, Bang, pasti ada kan pengalaman-pengalaman Abang yang telah Abang lewati, mulai dari pengalaman di sekolah, pengalaman di organisasi, pengalaman di kegiatan dan prestasi, pasti memiliki tantangan ya kan, Bang? Nah, ada nggak sih, Bang, tantangan yang Abang hadapi semasa di sekolah? Semasa di sekolah, Iya, tantangan. tantangan yang abang hadapi itu selalu biasanya paling banyak tuh di waktu. Karena abang banyak ngikuti kegiatan, organisasi, perlombaan, terus akademis juga abang tetap tekankan. Sehingga abang kadang sama teman-teman abang tuh kadang dianggap sombong. Kayak jarang kelihatan, jarang gabung apa. Tapi abang tetap berteman. Karena abang bukannya memaksakan multitasking ya. Tapi abang tetap pengen apa yang menjadi minat abang itu yang abang tekankan. Banyak di Indonesia, apalagi pendidikan di Indonesia ini banyak salah. Berbeda ya sama SMK kita kan udah ada jurusan, praktek segala macam. Nah, dari kecil itu abang selalu ditekankan, misal bagi rapor nih, waktu itu abang masih SD, abang lupa SD-nya SD negeri. Nah, dilihat nih raport kita kan, bahasa Inggris 90, IPS 90, IPA 98, matematika 70, pendidikan jasmani 98. Nah, orang tua nih mikirnya rata-rata ya, ini kok cuma nilai matematikanya yang rendah. Ini udah leskan aja anak kita matematika biar nilai matematika itu tinggi. Sebenarnya itu cara yang salah menurut abang. Iya. Dia malah sibuk menutupi lubang yang ada daripada ikut membangun menara yang udah tinggi. Itu yang salah bagi abang. Jadi abang menganggap daripada begitu kenapa nggak penjasnya aja yang dileskan. Dia tinggi di situ. Itu yang harus ditekankan. Dan itu kadang pernyataan itu banyak ditentang juga abang sama beberapa orang. Tapi abang menganggap ya apa yang menjadi minat dan bakat, apa yang menjadi kekuatan, bukannya itu yang harus ditekankan. Sama ibarat ada, banyak abang kok dapat kata-kata. Makanya tiap tidur kan termotivasi. Dibilang gini, kayak dia lebih takut sama orang yang punya satu tendangan tapi dilatih 1000 kali daripada orang yang punya 1000 tendangan tapi cuma dilatih 1 kali. Ya. Gitu. Sama aja sih sebenarnya, cuman bedanya lebih berpengalaman di yang tendangan yang 1 kali. 1 kali. Yang punya tendangan sekali itu. Yang punya sekali lebih kuat. Oke. Nah, Bang, ada nggak sih, Bang, pengalaman abang waktu mengikuti lomba dan atau kompetensi lainnya yang dimana abang menghadapi tantangan itu gitu? Tantangan, tentu banyak kalau tantangan. Oke, mungkin abang nggak, kalau tantangan udah pasti banyak ya.
pasti banyak mulai dari kendala waktu, biaya dan sebagainya. Tapi kalau biaya aman sih dari sekolah. Mungkin abang ganti ya, bukan ke tantangan. Kita berbicara kegagalan. Iya. Karena mungkin rata-rata siswa-siswa atau teman-teman abang anggap, wah Alpasa menang terus. Iyalah, Alpasa enak lah. Nah, mau masuk SNBP, dia banyak penghargaannya ini segala macam. Orang cuman lihat abang ketika ada di atas saja. Iyalah, Alpasa enak lah. Iyalah, Alpasa inilah, itulah, apalah inilah. Nah, padahal mereka nggak tahu apa yang abang lalui untuk itu semua. Hanya mereka nganggap ya hidup abang enak. Cuman ketika abang dibilang secara langsung kan, misal kayak kau enak lah gini, ya abang senyum aja. Abang merasa ya alhamdulillah, berarti aku udah benar-benar berjuang sangat baik sampai orang itu nganggap hidupku enak. Kalau berbicara tentang kegagalan, abang juga bukan ikut kompetensi itu bukan cuman menang-menang terus, juga banyak kalah. Kayak sekitar dari kalau skala perbandingan ya, dari 10 yang abang ikuti mungkin 6 sampai 5 tuh kalah. Dan abang masalah menang kalah sebenarnya nggak terlalu masalah bagi abang. Cuman bagi abang ya kekalahan itu juga guru yang baik. Karena ketika kita menang, kita tuh cuman ya udah senang, menikmati yang udah ada. Tapi kalau kita kalah, kita tuh belajar untuk menerima sesuatu yang udah terjadi. Kita belajar bagaimana akhirnya aku bisa memahami orang lain. Jadi itu juga yang sebenarnya abang paling takut kalau dibilang hebat, paling takut dibilang tinggi, paling takut dibilang bisa segalanya, paling takut dibilang juara segala macam. Intinya yang dibilang tinggi-tinggi abang takut. Abang paling takut sama yang namanya kesombongan. Karena kalau udah orang sombong, pasti tuh rata-rata bakal berbalik. Makanya bang ketika dipuji apa abang sekadar ya makasih gitu segala macam, nggak terlalu mau ini kali. Oke. Oke. Nah bang, tadi abang udah abang ada nyenggol tentang teman abang bilang kayak gini, teman abang bilang kayak gini. Nah menurut abang pengaruh lingkungan pertemanan itu seperti apa ke diri kita sendiri? Entah ada manfaatnya kah? Ada memang dorongan yang pasti dari dia seperti itu? Pertemanan tuh sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena kalau kita berbicara tentang pertemanan, kita tuh berbicara berarti tentang lingkungan. Nah lingkungan itu sangat berpengaruh. Contoh, abang kayak tadi abang juga nonton podcastnya Kak Nomi. Dia bilang kalau kita mendekati sesuatu yang ini, kita bakal jadi sesuatu yang ini. Intinya mengikuti. Nah, abis itu abang ya mikir juga, abang juga ingat bahwasannya pertemanan itu sangat berpengaruh. Betul yang kayak dari bilang Kak Nomi tadi, kalau memang lupa tonton aja lagi. Ya udah, intinya pertemanan sangat berpengaruh. Tadi ada abang mau bilang apa ya? Apa? Oh, abang tipe orang yang berteman dengan semuanya. Berarti welcome aja ya Ya. ke semua orang. Yang penting masih lurus. Itu abang temani semua. Selama bernyawa temani. Selama bernyawa temani. Ada kucing lewat depan rumah tarik nonton TikTok apa. Tapi emang laki-laki tuh cepat bergaul gak sih? Iya cepat kali bergaul. Sekadar jumpa kan, sehari diam, 2 hari bang, 3 hari mana, ayolah. Kalian baru 3 hari berteman. Terus kenapa abang mau berteman dengan semuanya? Karena abang paling takut nyepelin orang lain. Karena kita nggak tahu kapan kita itu dibantu sama orang lain. Abang punya pengalaman. Waktu di kelas, jadi ada satu teman abang nih, dia kayak mana ya, kayak kebanyakan ngelamun atau gimana gitu. Jadi suatu saat abang kayak dia kayak deket-deket kan, abang kayak udahlah gitu-gitu aja. Nah ternyata sampai suatu saat abang waktu itu uang abang ngepas, terus abang butuh uangnya nggak banyak. Sebenarnya abang bisa dapetin uang, nggak bisa ngambil gitu. Cuman abang saat itu ya malas aja pergi kemana-mana. Butuh uangnya itu sekedar cuma 1.000 perak, cuma 1.000 rupiah. Nah, terus dia dengan baik hati, abang nggak ada tanya dia sama sekali, abang nggak ada minta sama siapapun, dia cuman dipas, aku ada, pakai dulu kan, aman tuh. Terus abang terdiam.
Terus abang mikir ya tindakanku salah. Hmm. Ya arti kata abang ngabaikan dia itu berarti sepele kan. Iya. Terus ya udah dari situ abang kayak bener-bener tertampar, abang kayak makanya dari situ abang nggak berani sepele sama orang. Karena ada juga guru abang selalu ngingetin, dan abang memang selalu pegang kata-kata itu, jangan pernah sepele dengan orang lain. Kita nggak tahu dia nanti beberapa menit, beberapa detik, beberapa jam, beberapa tahun kemudian dia jadi apa, kita nggak tahu. Entah bagaimana, entah nanti bisa terjadi, entah nanti bisa jadi orang yang dirimu sepelekan itu yang membantumu nanti di masa depan. Makanya abang, semua kawan nih berhubungan baik aja. Yang penting abang nggak terikut arus, abang tetap jadi diri abang sendiri. Ingat ya adik-adik, ingat. Oke, Bang. Tadi kita udah ngobrolin tentang organisasi, pengalaman abang yang sangat banyak, prestasi abang apalagi gitu kan. Dan bisa sampai di titik abang lulus SNBP, impian abang. Udah mau sejam kita ngobrol. Oke Bang, udah mau sejam dan akan selesai. Enggak apa-apa, kalau mau lanjut aman aja sih. Kasih dong. Jarang-jarang bisa ngomong di SMK nih. Ya sebentar lagi Delay. mau pergi. Soalnya udah kan? mau berangkat kita. Oke Bang, boleh kasih pesan dong bagi adik-adik yang kelas 10 dan yang kelas 12 yang nantinya bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti jalur-jalurnya abang dan kakak nih. Bisa kasih dong Bang pesan untuk adik-adiknya. Oke, izin abang ralat sedikit ya. Yaps. Kalau bisa jangan ngikuti jalur abang, buat jalurmu sendiri. Ya. Maaf salah. Karena mungkin banyak orang kan termotivasi itu karena seseorang. Ya it's okay termotivasi pengen ngikuti jalannya, tapi jangan sepenuhnya jadi dia. Ya. Atau kamu akan kehilangan dirimu. Jadi tetap jadi diri sendiri. Kalau untuk skill, latih skill yang paling utama tuh bagi abang public speaking. Kunci sukses public speaking, kejujuran, konsisten, sama doa. Doa tuh yang utama, jadi nggak terhitungkan lagi. Intinya public speaking, komunikasi, kejujuran, sama konsisten. Itu 3 rasa abang bener-bener sangat cukup. Dan yang seperti biasa, jangan pernah takut untuk bermimpi. Memang nggak semua mimpi jadi kenyataan, tapi semua kenyataan berawal dari sebuah mimpi. Oke Bang Alfasa, nggak terasa kita udah hampir sejam ya. Hampir sejam. Membahas tentang pengalaman-pengalaman yang Bang Alfasa lalui selama masa di sekolah. Nah, bisa kita garis bawahi kembali bahwasannya pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita Bang Alfasa yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi-materi kunci kesuksesannya untuk kita. Sangat berdaging ya guys. Dan saya Kanaya Farisa pamit undur diri. SMK bisa, SMK hebat, SMK Sultan Iskandar Muda. Semangat muda, kreatif. Bye bye. Nostalgia cuy, pakai baju SMK lagi.